Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indah Nurul Hasyifah kelas 10G. Di sini saya dan anggota kelompok saya akan menjelaskan materi seni budaya mengenai seni rupa. Nama anggota kelompok: 1. Indah Nurul Hasyifah, kedua Siti Aja Jubaidah, ketiga Najwa Azkiyah, keempat Elizabeth Delsiana, kelima Ervan Rey, keenam Rizky Aulia Mulyono, ketujuh Muhammad Arif Rahman Saputra. A. Konsep eksplorasi dan eksperimen berkarya seni rupa. Menciptakan seni rupa membutuhkan kreativitas dari pencipta atau perupa. Perupa harus kreatif dalam menciptakan bentuk-bentuk karya seni, menggunakan berbagai macam teknik berkarya, dan memanfaatkan berbagai macam media berkarya. Media berkarya seni rupa meliputi alat dan bahan tidak terbatas jenisnya. Kalian tidak harus menggunakan bahan baru produksi pabrik atau yang harganya mahal. Akan tetapi, pembuatan karya seni rupa dapat memanfaatkan alat dan bahan yang berada di lingkungan dengan berbagai gubahan atau modifikasi teknik dan corak. Dalam kegiatan seni rupa ada dua aktivitas utama sebagai berikut. 1. Berkarya seni rupa atau kegiatan eksplorasi seni merupakan kegiatan mencipta seni. Kedua, menghayati seni rupa atau kegiatan apresiasi seni, yaitu kegiatan menanggapi karya seni, baik dalam kegiatan ekspresi maupun apresiasi. Kalian perlu mendalami kaidah-kaidah atau norma seni yang baku dan kriteria seni rupa yang bernilai seni tinggi. Kaidah-kaidah seni rupa meliputi unsur-unsur seni rupa dan prinsip-prinsip seni rupa. Penataan unsur-unsur seni rupa menggunakan prinsip-prinsip tertentu sehingga menjadi suatu pola jadi yang matang atau desain disebut pembuatan komposisi. Kegiatan pembelajaran karya seni rupa merupakan latihan dalam berekreasi seni rupa dengan bereksperimen dan bereksplorasi. Bereksperimen berarti melakukan percobaan-percobaan yang mengacu pada pemanfaatan alat, bahan, teknik, dan corak karya seni rupa. Bereksplorasi berarti di dalam karya itu, kalian juga melakukan penjajakan atau penjelajahan untuk mengadakan pengamatan, penelitian, penyelidikan hal-hal yang berkait kegiatan dan pengalaman dalam proses berkarya seni rupa. Teknik berkarya yang digunakan secara manual maupun digital. Berkarya dengan aneka alat, teknik maupun teknik digital atau Corel Draw, Photoshop, Paint. Proses dan teknologi berkarya termasuk memadukan alat atau bahan, yaitu mixed media atau PicMix, dan multimedia atau PowerPoint, atau animasi atau video shooting atau video script. Dalam berkarya, siswa dapat mengembangkan corak dan bentuk karyanya secara bebas dengan memperluas wawasannya tentang seni rupa. Pengembangan dapat dilakukan dengan sumber belajar dari guru, seniman, internet, buku, dan sumber belajar yang lain. Karya seni rupa yang diciptakan berupa karya seni rupa dengan menggali dan mengembangkan gagasan kreatif atas keberagaman proses, teknik, prosedur, media, atau alat dan bahan. Dalam membuat karya seni rupa diawali dengan latihan-latihan membuat karya seni rupa 2 dan 3 dimensi dengan melihat bentuk benda sesungguhnya atau model, atau imitasi atau tiruan, imajinasi manusia. Usahakan dapat menampilkan bentuk seni rupa yang baru sehingga menjadi siswa yang kreatif. Ciri-ciri orang yang kreatif antara lain: 1. Senang menghadapi hal-hal baru, baik dari alat, bahan, dan objek karya seni rupa. 2. Menciptakan bentuk baru dengan olah pikir yang cerdas, aneka ragam, dan dinamis, serta berani menciptakan sesuatu yang baru, unik, artistik, dan orisinal atau original.
B. Penggunaan elemen seni rupa dalam membuat karya seni rupa. 1. Keindahan seni rupa. Keindahan seni rupa terletak pada kesempurnaan dalam menggambarkan isi hati subjek pencipta ke dalam bentuk karya seni yang memiliki kesatuan harmonis. Dalam seni rupa, terapan perlu mempertimbangkan segi kegunaan atau penerapannya dalam kehidupan. Segi kegunaan atau penerapan ini meliputi segi keamanan, kenyamanan, dan keluasan. Karya seni rupa yang disajikan akan menyampaikan pesan antara lain agung, senang, susah, romantis, kemanusiaan, dan lain-lain. 2. Unsur-unsur seni rupa. Unsur-unsur seni rupa merupakan bagian-bagian yang akan disusun atau ditata sebagai berikut. A. Garis. Meliputi garis lurus, lengkung, patah, zigzag, bebas, dan lain-lain. B. Bidang. Meliputi persegi, bujur sangkar, elip, segitiga, bidang geometris maupun non-geometris bebas. C. Warna. Meliputi warna primer, sekunder, tersier, netral, gelap terang, kontras, komplement, monoton, monokrom, dan lain-lain. D. Tekstur. Meliputi halus, kasar, licin, bergerigi, berbulu, bergelombang, dan sebagia. E. Bangun. Meliputi bola, balok, silinder, kubus, oval, kerucut, dan bentuk bangun bebas lainnya. F. Kedalaman. Dalam bentuk yang meruang atau merongga, lubang, lorong, celah, dan gua. 3. Prinsip-prinsip seni rupa. Prinsip-prinsip seni rupa merupakan pedoman dalam penataan unsur-unsur seni rupa, sehingga memperoleh bentuk karya seni rupa form yang diinginkan sesuai dengan gagasan perupanya. Prinsip-prinsip seni rupa antara lain sebagai berikut. A. Kesatuan adalah penataan unsur untuk memperoleh kesatuan antar unsur yang saling berhubungan erat, yang menunjukkan keutuhan yang serasi dan tidak terpecah terpisah-pisah. B. Penonjolan dimaksudkan sebagai penataan unsur untuk memperoleh kesan yang paling menonjol sebagian unsur dari sebagian yang lain. C. Keseimbangan berarti suatu prinsip yang memuat karya seni memiliki kestabilan dan kesan berat yang sama sehingga memiliki kesatuan yang harmonis. D. Irama ialah pedoman susunan ulang, unsur yang ditata berurutan, jarak, tekanan, berat, keseimbangan, tinggi, rendah, besar, kecil, dan sebagiannya. Irama dapat bersifat dinamis, monoton, stabil, bebas yang harmonis, dan lain-lain. E. Harmoni ialah penataan unsur agar diperoleh keserasian, ketenangan yang tiada perpecahan, konflik. F. Prinsip yang lainnya. Di antaranya 1. Proporsi, ukuran perbandingan. 2. Stilasi, penggayaan. 3. Distorsi, penglihatan. 4. Deformasi, pengurangan, pemisahan bentuk. 5. Repetisi, pengulangan. 6. Oposisi, pertentangan. 7. Variasi, macam-macam hiasan model. 4. Pengertian menggambar ilustrasi. Seringkali dapat gambar yang sesuai dengan isi cerita. Dengan adanya gambar tersebut, pembaca dapat lebih jelas menerima maksud yang diceritakan pengarangnya. Jika para siswa memiliki anggapan-anggapan atau pengalaman yang mengesankan, ceritakan dalam bentuk tulisan dan ditambah dengan gambar cerita yang berasal dari anggapan-anggapan tersebut. Apabila disertai gambar yang sesuai teks akan lebih mudah diterima. Maksudnya oleh pembaca, gambar yang akan demikian disebut gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi untuk mewujudkan gambaran yang ada dalam anggapan-anggapan atau isi hati, ide pikiran sehingga memperoleh bentuk gambar yang nyata. 5. Syarat menggambar ilustrasi. A. Goresan garis atau sapuan berwarna tegas sehingga dapat memberikan gambar ilustrasi yang mudah ditangkap atau diterima maksudnya. B. Gambar ilustrasi dapat menarik perhatian, menyenangkan, dan mempermudah pencarian maksud gambar. C. Menonjolkan gambar yang penting untuk disampaikan kepada pembaca agar inti cerita mudah dimengerti dan dapat diterima. D. Gambar ilustrasi disesuaikan dengan isi cerita atau maksud tulisannya. 6. Teknik menggambar ilustrasi. Teknik menggambar ilustrasi antara lain sebagai berikut. A. Teknik arsir.
berupa teknik garis-garis silang atau menyilang. B. Teknik blok, berupa teknik gelap terang warna atau tinta dengan blok. C. Teknik blok dengan nuansa adalah teknik blok campur dengan nuansa atau tebal tipis warna atau tinta kelabu. D. Teknik dusel adalah teknik warna yang digoreskan atau disapukan kemudian digosok dengan alat dusel. E. Teknik paintless adalah teknik untuk memperoleh gelap terang dengan menggunakan titik. F. Teknik transparan adalah teknik campuran warna tipis, tembus cahaya atau warna permukaan kertas masih tampak. G. Teknik plakat adalah teknik pewarnaan tebal atau warna kental menutup warna dasar kertas. Melukis dekoratif pada gambus. Karya lukis dekoratif pada gambus dapat dimanfaatkan untuk dekorasi dinding, ruangan, dan pada perhelatan atau orang punya hajat. Bahan bidang lukisan yang digunakan adalah gabus dengan memanfaatkan teknik dan corak tradisional maupun modern. Dalam berkarya, seni lukis ini dilakukan dengan modifikasi, situasi, distorasi, deformasi, dan transformasi bentuk-bentuk alam dalam menjadi bentuk baru yang unik. A. Menentukan bahan dan alat berkarya. Bahan dan alat. 1. Bahan berkarya yang digunakan antara lain gabus dengan tebal 0,5 cm dan cat akrilik. Gabus. 2. Alat berkarya yang digunakan antara lain silet, cutter, pisau, kuas, dan palet. 1. Membuat sketsa motif hias berbagai bentuk pada muka gabus. 2. Mewarnai gabus dengan membuat bentuk bagian-bagian objek pokok. 3. Mewarnai latar belakang hiasan pokok. 4. Menyempurnakan bentuk dengan garis-garis kontur. 5. Menyajikan memajang karya. Sekian penjelasan mengenai seni rupa dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.